Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat, kuat, dan tetap semangat. Nah, sebelum belajar dimulai, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kalian dalam mengikuti pembelajaran dimudahkan dan dilancarkan. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Nah, anak-anak, sekarang kalian silahkan mengisi absen online seperti biasa yang nanti linknya akan Ibu share di WA group. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali pada pembelajaran IPA kelas 9 semester 2. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang materi bioteknologi dengan submateri bioteknologi konvensional. Adapun tujuan pembelajaran pada materi bioteknologi konvensional adalah: 1. Menjelaskan pengertian bioteknologi dan perkembangannya. Yang kedua, membedakan bioteknologi konvensional dengan bioteknologi modern. Yang ketiga, menjelaskan prinsip dasar bioteknologi konvensional. Yang keempat, memahami bioteknologi di bidang pangan. Dan yang kelima, menjelaskan kelebihan dan kekurangan bioteknologi konvensional. Nah, sekarang kita persepsi dulu. Ngomong-ngomong tentang bioteknologi, pernah nggak sih kalian ketika jalan-jalan ke kota Bandung, kalian beli oleh-oleh tape singkong atau keripik tempe? Atau ketika kalian berkunjung ke kota Kuningan yang ada di Jawa Barat, kalian beli oleh-oleh khasnya nih, yaitu tape ketan. Atau ketika kalian mampir di kota Bogor, ada yang aneh nih di kota Bogor. Ada yang tahu? Betul, yaitu roti unyil. Nah, kebayang roti unyil kecil mungil, di atasnya pakai topping dan ditaburi keju. Nah, ternyata tape singkong, tape ketan, keripik tempe, roti unyil yang rotinya, dan keju. Nah, itu semua merupakan produk bioteknologi. Nah, jadi apa itu bioteknologi? Ada yang tahu? Nah, yuk kita bahas bersama-sama. Bioteknologi berasal dari kata bio yang artinya makhluk hidup, dan teknologi yang artinya produk yang dapat mempermudah manusia. Nah, dengan kata lain, bioteknologi adalah pemanfaatan makhluk hidup untuk menghasilkan barang dan jasa untuk kepentingan manusia. Nah, adapun prinsip-prinsip yang digunakan dalam bioteknologi ialah: 1. Biokimia, yang kedua mikrobiologi, yang ketiga biologi molekuler, dan rekayasa genetika. Nah, pada proses bioteknologi terdapat agen bioteknologi. Nah, agen bioteknologi merupakan makhluk hidup yang dipakai dalam bioteknologi.
Nah, terdapat dua jenis makhluk hidup yang dipakai seutuhnya. Contohnya, mikroorganisme, misalnya jamur atau fungi, bakteri, dan virus. Atau hanya bagian makhluk hidup itu sendiri, misalnya produk mikroorganisme, yaitu DNA dan enzim. Nah, selanjutnya perkembangan bioteknologi. Bioteknologi mulai berkembang sejak tahun 1857 ketika Louis Pasteur menemukan hasil fermentasi yang dilakukan oleh mikroorganisme. Kemudian pada tahun 1920, proses fermentasi yang melibatkan mikroorganisme sudah banyak digunakan untuk membuat larutan kimia. Salah satunya adalah alkohol. Berdasarkan prosesnya, bioteknologi terbagi menjadi dua bagian, yaitu bioteknologi konvensional dengan ciri-ciri menggunakan mikroorganisme utuh secara langsung. Teknologi yang digunakan lebih sederhana, memanfaatkan mikroorganisme terbatas dan melibatkan proses fermentasi. Nah, sementara bioteknologi modern dengan ciri-ciri menggunakan bagian dari mikroorganisme berupa enzim dan DNA. Teknologi yang digunakan lebih canggih. Pemanfaatan mikroorganisme ditambah teknologi modern dan melibatkan prinsip rekayasa genetika, biokimia, biomolekuler, dan lain-lain. Bioteknologi konvensional atau tradisional merupakan bioteknologi yang memanfaatkan mikroorganisme tanpa mengubah sifat genetiknya, mudah dilakukan dan tidak membutuhkan biaya yang tinggi. Nah, ciri dari bioteknologi konvensional biasanya adanya pemanfaatan makhluk hidup secara langsung. Misalnya pada proses pembuatan tempe digunakan makhluk hidup atau mikroorganisme yang diambil langsung dari ragi. Penerapan bioteknologi konvensional biasanya terjadi di bidang pangan atau kita sebut bioteknologi pangan. Nah, bioteknologi pangan adalah bioteknologi yang digunakan untuk menghasilkan produk makanan dengan memanfaatkan mikroorganisme. Berikut ini merupakan penerapan bioteknologi konvensional bidang pangan. Ada apa saja sih produknya? Nah, kita bahas satu persatu. Dan kenapa semuanya termasuk ke dalam produk bioteknologi konvensional. Yuk kita simak penjelasannya. Produk bioteknologi konvensional yang pertama yang akan kita bahas adalah tape singkong. Tape singkong atau ketan. Tape ada yang dibuat dari singkong dan ada yang dibuat dari beras ketan dengan menggunakan sel-sel ragi. Nah, ragi akan menghasilkan enzim yang dapat mengubah zat tepung menjadi produk yang berupa
gula, dan alkohol. Nah, organisme yang digunakan adalah jamur Saccharomyces cerevisiae. Produk bioteknologi yang kedua adalah tempe. Tempe merupakan makanan tradisional berbahan kedelai. Fermentasi yang dilakukan dengan menumbuhkan jamur Rhizopus oryzae dan Rhizopus oligosporus pada biji kedelai. Nah, jamur akan menghasilkan benang-benang yang disebut dengan hipa. Nah, benang-benang itu mengakibatkan biji-biji kedelai saling terikat dan membentuk struktur yang kompleks. Produk bioteknologi yang ketiga adalah yogurt. Bioteknologi yang ketiga adalah yogurt. Mikroorganisme yang berperan dalam pembuatan yogurt yaitu Lactobacillus casei, Lactobacillus bulgaricus, Streptococcus thermophilus. Yogurt kaya akan protein, kalsium, vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin E, dan vitamin K. Nah, bila dikonsumsi secara teratur, dapat meremajakan kulit, membantu proses pencernaan, menjaga kesehatan jantung, mencegah hipertensi, mengatasi jerawat, dan mengurangi resiko osteoporosis dan kolesterol. Produk bioteknologi yang keempat adalah roti. Pembuatan roti melibatkan peristiwa fermentasi yang dibantu oleh Saccharomyces cerevisiae. Nah, fermentasi pada roti ini menghasilkan banyak gas, karbon dioksida, dan sedikit alkohol. Karbon dioksida membuat adonan roti mengembang. Gas karbon dioksida yang terperangkap pada adonan roti akan memuai saat roti dipanaskan dengan oven ataupun dikukus sehingga roti bertekstur lunak, lembut, dan enak dikonsumsi. Nah, alkohol akan memberikan aroma khas pada roti. Contoh bioteknologi konvensional yang lainnya kalian bisa dilihat pada tabel ini. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan bioteknologi konvensional. Nah, kelebihan bioteknologi konvensional terdiri dari teknologi yang digunakan sederhana, penciptaan atau menciptakan sumber makanan baru seperti air kelapa bisa diubah menjadi nata de coco. Secara tidak langsung dapat meningkatkan ekonomi karena tidak memerlukan biaya yang besar, tahan lama, atau efek jangka panjang. Sedangkan kekurangan bioteknologi konvensional terdiri dari hasil tidak bisa diprediksi, tidak mungkin mengatasi masalah ketidakcocokan genetika, diproduksi dalam skala kecil, dan memerlukan waktu yang relatif lebih lama. Demikianlah anak-anak untuk penjelasan materi tentang bioteknologi konvensional. Silahkan kalian ulang lagi videonya untuk dilihat kembali supaya lebih paham, dan ibu akan memberikan tugas, yaitu tugas yang pertama,
Silahkan kalian bersama kelompok membuat salah satu produk bioteknologi dengan bahan baku yang ada di sekitar lingkungan kita. Kalian silahkan pilih mau membuat tape, membuat tempe, membuat yogurt, atau membuat roti. Nah, tugas yang kedua, silahkan kalian mengisi evaluasi di Google Form yang telah Ibu sediakan dan nanti linknya akan Ibu berikan di WA grup kelas. Nah, sebelum kita tutup, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar apa yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Baiklah, cukup sekian pelajaran kita hari ini. Sampai bertemu lagi pada pertemuan berikutnya. Semoga kalian selalu sehat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.